Guys, belum mulai. Tunggu Manado semua atau ini baca Manado aja ya, walaupun kita bukan orang Manado. Apakah tuh siapkan semua Alkitabnya anak-anak? Siap semua? Jadi, pelajaran kita malam ini terdapat di Markus 4 ayat 26 sampai 29. Jadi pertamanya, kamu jelaskan dulu ya barang 10, 20, 15, 20 menit toh. Kalau habis itu orang diskusi no. Jadi guys, buka Markus 4 ayat 26 sampai 29. Markus berapa, Ing? Markus 4 ayat 26 sampai 29. Jadi ayat 26 dibaca oleh David Fong, 27 Tilstra Sumampo, Katil, 28 bilang bisa apa? Kita tidak hafal. 28 APK, 29 Kaecon. Sudah mau mulai? Sudah. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Ayat 26. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Ayat 28, bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Ayat 29, apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Dari perumpamaan ini toh, ini perumpamaan ini cuma ada di satu kitab saja, yaitu di Markus. Nggak ada di Matius, nggak ada di Lukas, nggak ada di Yohanes. Jadi di sini, ini kayak lanjutan dari perumpamaan tentang seorang penabur. Dimana orang sudah pernah pelajari sebelum-sebelumnya, dimana awal mula Tuhan membawakan perumpamaan ini itu, karena waktu itu orang-orang Yahudi, dorang itu mengharapkan Mesias datang ke dunia untuk mendirikan suatu kerajaan di atas reruntuhan kerajaan-kerajaan dunia seperti yang kita pelajari di Daniel 2. Ada beberapa kerajaan dan salah satu kerajaan nanti yang paling terakhir adalah kerajaan Tuhan kan. Terus di situ mereka ingin kerajaan yang memiliki kuasa di dunia, di mana kalau kerajaan-kerajaan di dunia kan biasa banyak dengan peperangan, kekerasan, mereka pakai senjata-senjata. Tapi di sini Tuhan mau kasih tahu kepada kita supaya kerajaan Tuhan itu tidak seperti begitu, tetapi kerajaan Tuhan itu, Tuhan ingin mengingatkan kepada kita kalau kerajaan surga itu dimenangkan melalui menanamkan asas-asas buah roh dalam hati manusia. Jadi di sini kita melihat di ayat 26 ada kata seumpama kerajaan Allah itu seumpama orang menaburkan benih di tanah. Orang di sini itu di perumpamaan tentang seorang penabur itu, kalau di situ adalah Tuhan. Dan di sini juga sebenarnya Tuhan dan juga murid-muridnya. Ayatnya kita bisa lihat di 1 Korintus 3 ayat 9.
Coba Kak Eva baca. 1 Korintus 3 ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Nah, dari ayat itu kita mengambil mengambil arti bahwa orang yang menaburkan benih di tanah itu adalah murid-murid Tuhan, di mana membantu karena kita adalah kawan sekerja Allah. Selanjutnya, di ayat 26 itu juga ada kata benih. Seperti yang kita tahu, kalau di Markus 4 ayat 14 itu, penabur itu menaburkan firman. Tapi ada juga ayat satu lagi yang mendukungnya itu di dalam Yesaya 61 ayat 11. Tolong Kak Gwen baca. Yesaya 61 ayat 11. Yesaya Kang Ing. Yesaya 61 ayat 11. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Nah, dari ayat situ berarti mendukung untuk mengatakan bahwa benih-benih yang ditaburkan itu adalah kebenaran Tuhan, di mana kebenaran Tuhan itu yang seperti kita tahu adalah firman Allah. Selanjutnya, tanah ini sebenarnya di sini itu di perumpamaan ini kita tidak terlalu berfokus kepada tanahnya, seperti kalau di perumpamaan seorang penabur, di situ kan fokusnya di tanah-tanah di mana benih-benih itu akan ditaburkan. Tetapi di sini kita akan lebih mempelajari kepada proses bagaimana sebuah benih itu bisa bertumbuh. Ya, selanjutnya untuk tanah sendiri sih ada ayatnya, yaitu Roma 15 ayat 20 sampai 21. Jefferson. Boleh baca? Roma berapa? Roma 15 ayat 20 sampai 21. Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain, tetapi sesuai dengan yang ada tertulis. Mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Nah, di sini firman Tuhan itu ditaburkan ke orang-orang yang tidak mengenal akan kebenaran Tuhan, tetapi mau untuk menerimanya. Selanjutnya kita masuk ke ayat 27. Ada yang menarik di ayat 27 ini. Karena ketika orang itu sudah menabur, dia terus tidur, terus bangun besok pagi, melakukan aktivitasnya seperti biasa, dan tetap menabur, tidur lagi, dan menabur terus. Tapi sementara dia tetap melakukan pekerjaannya, tiba-tiba benih yang ditaburkan itu tumbuh dengan sendirinya, tanpa dia ketahui bagaimanapun caranya. Bagaimana tumbuhan itu bisa bertumbuh? Coba kita buka di 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 7. Kak Lia, boleh baca? Oleh 1 Korintus 3 6 sampai 7. Ayat 6 sampai 7.
1 Korintus 3 ayat 6-7. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Terima kasih. Jadi di sini kita lihat di ayat ini bahwa yang menumbuhkannya itu adalah Tuhan. Nah, seperti yang kita tahu, bagaimana tanaman itu bisa bertumbuh? Apa saja proses-prosesnya? Tumbuhan itu kalau ditanam, habis itu pasti akan disiram air, diberikan dapat sinar matahari, dipupuk segala macam. Saya ada ayat-ayat yang dapat mendukung bagaimana tumbuhan itu bisa bertumbuh dengan, contohnya di Yesaya 60 ayat 19. Kak Ian. Kalian boleh atau tidak? Ada sibuk atau? Lagi menangisnya adik. Lanjut. Kak Nael, Yesaya 60 ayat 19. Yesaya 60 ayat 19. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Ayat ini mendukungkan kalau misalnya tumbuhan itu bertumbuh dengan kuasa Tuhan, di mana di sini bilang Tuhan akan menjadi penerang abadi bagi kita semua. Selanjutnya, untuk Mazmur Maleaki 4 ayat 2, Kaseli. Maleaki 4 ayat 2. Maleaki 4 ayat 2, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Terus di Mazmur 84 ayat 11, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Dari kedua ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa tumbuhan juga perlu matahari. Begitu juga dengan kita. Mataharinya kita itu adalah firman Tuhan. Dan selanjutnya, Hosea 6 ayat 3. Sharon. Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Sama halnya dengan tumbuhan, butuh dikasih air, butuh hujan. Kita juga kalau mau bertumbuh dalam Tuhan, ya kita mesti mengenal dan mencari Tuhan. Kenapa orang ini bisa tidak tahu kalau benih itu bisa bertumbuh? Kita bisa lihat di Pengkhotbah 11 ayat 5 dan 6. Kamisu. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Dari ayat ini, kita lihat bahwa
kita sebagai seorang penabur, taburkan benih dalam kurung firman Tuhan itu setiap hari. Nggak usah pikir, aduh bagaimana dia mau bertumbuh ya, apa yang harus saya lakukan supaya dia bertumbuh. Jadi kita kayak fokus aja untuk tebarkan benih-benih itu di mana saja, dan biarkan Tuhan yang menumbuhkan itu sendiri. Karena seperti ayat ini bilang, itu pekerjaan Tuhan, yang kita tidak bisa memaksakan orang untuk kayak, nah mesti kesini, karena mesti dengar ini, karena mesti bilang begini. Karena sebenarnya biarkan Tuhan yang menuntun orang itu untuk mau menerima akan kebenaran Tuhan. Dan juga kadang kita kayak, aduh, kayaknya apa yang saya taburkan ini tidak ada hasilnya deh. Jadi kayak, haruskah saya berhenti di sini atau tidak? Tapi di sini Tuhan ingin menjelaskan kepada kita bahwa pekerjaan kita sebagai penabur itu adalah suatu pekerjaan yang berkaitan dengan iman juga, di mana kita menaburkan dan kita tetap beriman bahwa Tuhan akan menumbuhkan tumbuhan itu. Kita masuk ke ayat 28. Di ayat 28 sendiri, ini lebih ke bagaimana ketika benih itu sudah bertumbuh. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Jadi, sama halnya ketika kita bertumbuh dalam Tuhan, pasti orang yang baru pertama kali mendengarkan firman Tuhan, dia awalnya berubah menjadi lebih dekat kepada Tuhan, mulai mungkin ya lebih sering mendengarkan firman Tuhan, berdoa, dan sampai akhirnya ketika dia sudah berbuah, dia akan menunjukkan buah roh, seperti yang ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Yang belum, siapa? Esther, KET. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Oke, baik. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dari sini ketika kita sudah bertumbuh dalam Tuhan dan buah roh ada dalam diri kita, maka kita bisa menjadi serupa dengan Tuhan. Karena seperti yang ada di 1 Petrus 1 ayat 15, Tuhan kan meminta kita supaya kita juga suci sama seperti Tuhan itu suci. Dan ketika buah itu sudah benih itu sudah berbuah, maka kita masuk di ayat 29. Ketika buah itu sudah masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Jadi di saat semua orang, kita sudah menyebarkan firman Tuhan, dan banyak orang yang mulai bisa menghidupkan buah roh dalam kehidupannya, di saat itu Tuhan akan datang untuk menuai semua yang kita telah tabur. Jadi di sini kita sudah mau masuk di diskusi. Ada pertanyaan? Oke, baik. Yang mau bertanya atau ada tambahan dari materi ini tentang materi ini, dipersilakan. Yang baru gabung bisa buka Markus 4 ayat 26 sampai 29 tentang perumpamaan tentang benih yang tumbuh.
Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Kita kasih tambahan. Oh, oke. Kalau menurut kita, ini pelajaran perumpamaan ini, yang digambarkan dalam perumpamaan ini, ayat 26 sampai 29 ini, adalah Yesus itu sendiri. Adalah Yesus itu sendiri. Karena kalau kita baca di buku Ellen G. White itu membina anak yang bertanggung jawab, sini lebih cocok ke di mana orang mendidik anak-anak itu dari awal. Karena di sini kalau kita bilang itu menggambarkan itu Yesus sendiri, karena benih itu kan firman, Yesus itu adalah firman. Nah, dan Allah telah taruh benih itu di tanah, di bumi ini, dan Yesus itu bertumbuh secara sendirinya dengan bantuan Roh Kudus. Jadi sementara dia dari anak-anak sampai dia jadi dewasa, nah di situ Yesus bertumbuh sehingga memberi dampak pada orang-orang di sekitar situ, dong. Karena di sini dia bilang sama halnya makanya orang kan harus dilahirkan kembali tuh. Nah, dilahirkan kembali kan kalau lahir manusia itu lahir dari bayi. Nah, pada saat orang dilahirkan kembali, orang mesti pegang itu benih. Jangan sampai benih yang cacat yang turun tangkap atau benih yang bisa, dong. Makanya sini mesti benih firman Tuhan yang mesti ada patrompe yang mesti ada patrompe keyakinan. Karena sini dia bilang tanaman satu pelajaran dalam mendidik anak. Di sini sampai disinggung Markus 4 ayat 28. Ini lebih kutipan yang kita baca. Ia yang memberikan perumpamaan ini telah menciptakan benih yang kecil itu dan memberikan kepadanya suatu kuasa kehidupan dan menetapkan undang-undang yang mengatur pertumbuhannya, dan kebenaran-kebenaran yang diajarkannya oleh perumpamaan itu telah dijadikan sebagai satu kenyataan di dalam hidupnya sendiri. Jadi ayat 26 dan 27 itu gambaran untuk Yesus datang ke dunia ini. Tuh, makanya dia bertumbuh tanpa dia tahu, bertumbuh sampai bertunas dia. Jadi Tuhan Yesus waktu dia di dunia ini, dari dia kecil, karena dia memiliki benih yang dari firman Tuhan itu, dari Allah, firman Allah, dia bertumbuh sampai dia menjadi tahap yang sempurna. Dan kalau menurut kita di ayat 28 dan ayat 29 itu gambaran manusia orang di akhir zaman ini. Karena Tuhan sudah kasih itu benih di dunia ini, di tanah. Nah, tinggal mana orang manusia mau ambil. Karena di ayat 29 bilang, apabila itu sudah cukup masak, dia semua sabit, semua nyabit. Nah, di situ trompe masa-masa penuaian. Situ baru, nah ini boleh kita semua ambil tarik. Gitu, no? Karena sini dibilang kalau dari perumpamaan ini seperti dari anak kecil sih. Jadi itu juga buat perjalanan Fortuna nanti menjadi orang tua, dong. Dari kecil terus memang mesti kasih ini benih di firman Tuhan. Jadi nanti dia dari kecil itu akan bertumbuh. Nah, nanti dia bertumbuh akan menjadi bisa ada tuh karakter-karakter itu. Karena situ Inggris bilang tadi, so simple sekali kok tadi. Inggris bilang kamu mesti sempurna seperti Yesus. Waktu Yesus lahir, firman sudah sama-sama dengan dia, dan dia bertumbuh oleh firman itu. Kalau kita dari itu sih. Thank you, Kak Echon. Kita ada pertanyaan, guys. Kan tadi salah satu cara untuk kita bertumbuh dalam Tuhan itu dengan membacakan firman Tuhan. Kadang, Moni pernah nggak sih ada di titik di mana Moni merasa bosan baca Alkitab, Dang? Bagaimana caranya supaya ketika kita baca firman Tuhan itu kita merasa menarik? Bukan menarik sih, kayak lebih nggak bosan lah, begitu. Atau bagaimana ya dia berkata-kata? Boleh mungkin satu-satu bisa kasih jawabannya, satu-satu kalimat saja. Mulai dari mulai dari tadi Kak Icon kan sudah. Coba dari Sharon. Boleh ulangi tadi pertanyaannya? Kita kasih kita berpendapat. Gimana? Ini kalau Turan belajar sekolah sahabat,
yang sahabat ini, dia berjudulkan Alkitab sebagai sejarah. Nah, kalau menurut ini, orang mesti mencintai sejarah mulai dari sekarang. Karena kenapa sampai orang bisa bosan? Karena dari awal mungkin dia SD, SMP, sejarah lagi, mahal sekali kita belajar sejarah. Sebelum dia masuk ke tahap yang sungguh-sungguh mau belajar tekuni lebih dalam, sebelum ke tahap itu, baru jauh belajar, sejarah Kang, belajar masa-masa lalu, sejarah bangsa Israel, sejarah ini, kita nggak suka sejarah. Baru dari itu sudah mau dia, belum tak baca, di tahap itu sudah mau. Makanya pas baca sekolah sahabat tadi, Alkitab sebagai sejarah, terus mesti cinta ini mata pelajaran sejarah ini. Mulai dulu dengan itu, menyukai tentang sejarah, nah baru sudah masuk ke tahap selanjutnya, memperdalam, telusuri. Oh ini cerita tentang ini sinkron dengan ayat yang mana, ayat ini sinkron dengan sejarah yang mana, hubungannya cerita ini bagaimana, gitu sih. Okay. Karena sering lagi trauma gitu, panjang-panjang tulisan kecil-kecil, ada gambar. Oke. Dari kita toh. Kalau dari kita, sebenarnya kan karena orang sering merasa bosan karena memang ya monoton, bacaannya monoton menurut kita. Jadi cara buat sebenarnya tidak rajin-rajin amat sih baca Alkitab. Cuman karena kadang-kadang penasaran, ada beberapa hal yang kadang-kadang tiba-tiba langsung muncul tuh di otak. Kok bisa begini? Kenapa begini? Bagaimana begini? Itu yang bikin penasaran buat baca Alkitab juga, cari DPRT. Terus, kalau misalnya kita malas baca, pastinya kita DP cara itu dengar, putar audio. Kan ada audio tentang bacaan-bacaan Alkitab. Saat merasa bosan, kita coba dengar audio yang bacaan Alkitab. Jadi setiap hari itu pasti ada bacaan Alkitab yang dorang kirim toh. Nah itu kita pakai itu saat kita bosan. Tapi meskipun kita bosan, kita mau kalau misalnya kita nyanda ada yang sesuatu yang kita pelajari di Alkitab. Itu kita bicara dengan DP salah satu yang kita dapat berpikir kritis. Karena dengan orang berpikir kritis akan membuat orang penasaran dengan hal-hal Alkitabiah kritis dalam hal Alkitabiah. Karena kita background pendidikan yang kita pelajari ada penelitian kalau misalnya proses berpikir kritis dapat mempengaruhi proses belajar, hasil belajar. Jadi proses berpikir dapat mempengaruhi hasil belajar. Saat kita berpikir kritis, saat kita tanya kok bisa begini, kenapa begini, ada 5W tambah 1H orang kepala, pasti orang akan coba cari itu. Dan orang akan belajar sendiri dengan sendirinya di Alkitab. Cari sendiri DP jawaban. Kak Til? Kalau kita, dapat dengar ya? Oh iya. Kalau kita bicara, cari lihat Yesus di yang orang baca. Mungkin Ngoni bertanya, Kak Til, bagaimana itu? Coba kasih lebih jelas sedikit. Terlalu umum itu, cari lihat Yesus. Ngoni sudah pernah belajar, atau Ngoni sudah pernah coba baca-baca tentang silsilah? Sudah. Menurut Ngoni, mana lebih membosankan? Baca silsilah atau baca perumpamaan? Silsilah. Tapi somehow ternyata kalau orang baca silsilah juga, kalau orang pakai konsep di mana Kang Yesus di silsilah ini, somehow orang boleh dapat sesuatu, kayak contohnya di silsilah sejarah Tuhan Yesus. Waktu di Matius 1, ternyata Yesus lahir dari keturunan ini. Salah satu di situ adalah Rahab. Kenapa Kang Yesus lahir dari perempuan yang seharusnya dia itu bisa aja mengatakan hal yang benar, tetapi untuk melindungi pencuri-pencuri itu dia berdusta. Jadi seakan-akan orang boleh berdusta. Kalau orang boleh lihat dari ujungnya itu baik. Karena kalau Rahab nggak berdusta, bisa aja Yesus nggak mau lahir. Jadi somehow orang pakai pemikiran seperti itu. Nah itu cuman alasan 1-2 alasan yang mau bilang bahwa
sekalipun hal itu terlalu membosankan dang di Alkitab yang orang baca, kalau orang lihat atau mau cari lihat Yesus dang di passage itu, orang akan somehow berpikir, apa DP hubungan yang orang udah baca ini? Apalagi, kalaupun orang baca silsilah yang sama sekali, orang, aduh, apa ini DP arti? Ini memperanakan ini, setelah beberapa tahun memperanakan ini. Tapi sebenarnya di silsilah pun, kalau orang pakai konsep itu, orang masih boleh dapat hal yang baru sebenarnya. Karena orang tujuan adalah bukan cuma mau exercise orang time, tapi orang mau lihat bagaimana yang orang baca ini boleh kasih sesuatu buat orang hidup. Oke, thank you Kak Ti. Ada le yang punya kita punya 2 tips baca Alkitab. Di tips yang pertama dari buku Ye Shall Receive Power, itu nggak boleh kita baca Alkitab tanpa doa. Itu yang pertama. Jadi kadang-kadang kan kita lupa baca Alkitab tanpa doa. Yang pertama lagi preparation. Jadi kadang-kadang kalau kita lagi baca, kita punya otak itu masih penuh. Artinya masih penuh gini. Kita lagi masih mikir-mikir kerjaan, masih mikir-mikir entertainment yang barusan kita tonton, atau sesuatu yang kita pikirkan datang di kita punya pikiran. Contoh kita lagi masih mikirin keluarga. Nah, jadi penting itu preparation. Jadi preparation itu salah satu bagian orang sebelum kita baca, kita perlu siapkan dulu. Orang kita mau tenangkan diri, berdoa, dan kayak butuh waktu supaya kita siap untuk baca Alkitab itu. Itu tips yang pertama yang kita coba dah. Tips yang kedua, di Daniel 9 ayat 1 dan 2, itu kalau kita mau baca, di Daniel 9 ayat 2, itu pada tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Jadi, Daniel waktu itu baca kitab Yeremia. Kitab Yeremia yang ngapain bilang? Yang menubuatkan tentang bangsa Israel waktu itu mau ditawan di Babylon selama 70 tahun. Tapi Daniel nggak tahu. Jadi, poinnya, kalau mau itu menarik, kita baca sesuatu yang relevan. Jadi waktu itu Daniel lagi ditawan kan sama Babylon. Nah, Daniel pelajari sesuatu yang relevan. Kitab Yeremia yang menubuatkan dia bangsanya akan ditawan selama 70 tahun. Jadi pelajarannya kita belajar sesuatu yang relevan. Contohnya gimana? Kayak apa yang lagi kita gumuli sekarang? Contoh kita lagi mau belajar kesabaran. Oh, berarti kita harus cari-cari cerita-cerita dalam Alkitab yang berhubungan dengan kesabaran, ayat-ayat yang berhubungan tentang kesabaran, atau sesuatu yang lain yang kita lagi pelajari. Jadi harusnya kalau itu sesuatu itu relate ke kita punya kehidupan, itu nggak akan bosan. Jadi kayak kita lagi mau ngapain sesuatu, lagi bergumul dengan sesuatu, itu nggak akan bosan. Itu 2 tips yang kita punya, yang kita pelajari dari belajar Alkitab. Thank you. Hamis ya? Mungkin salah satunya kayak torang put ourselves in that situation, dang. Ketika torang mau membaca saya yang sejarah-sejarah kerajaan atau apa, torang berandai torang ada di situasi seperti itu, dang. Dan torang akan, John, yang kita bisa sharing itu sih, maksudnya ketika torang baca satu passage, torang pediri tuh seakan-akan ada di situasi itu, no? Supaya menarik, dang. Itu sih. Ada lagi yang punya? Kalau kita, mungkin dari David tadi kan berdoa. Nah, mungkin kita juga harus tambah dengan minta tuntunan dari Roh Kudus. Di sini juga ada ayat yang saya ingin bagikan dalam Yohanes 16 ayat 13. Saya bacakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi mungkin itu tuntunan kita, minta tuntunan Roh Kudus. Thank you.
Cok, satu deh terakhir. Ada yang punya tips and trick yang lain daripada yang lain? Mungkin Kak Stu. Kalau tips, sebenarnya kalau mau bilang, kita nggak tahu suka membaca. Kita itu orang nggak suka membaca. Kita lebih audible, kan? Lebih suka mendengar daripada membaca. Kan? Orang sebenarnya mesti bersyukur sih di era sekarang karena orang bisa dengar langsung, orang searching Alkitab audio, jadi orang bisa dengar toh. Orang search, misalnya, kita mau dengar yang cerita tentang Daniel, dia nggak enak, kasih ada efek-efek tambahkan keren gitu toh. Nah, kalau dari tips dari kita sih, pertama kita cari tahu karakter siapa di Alkitab yang kita suka. Putus-putus. So pasti Tuhan ada. Tes, pendengar? Tes jelas. Jelas. Oke. Dapat dengar? Oke. Dapat. Jadi yang kita coba bikin, kita coba cari satu karakter atau dua karakter yang kita suka di Alkitab. Setelah kita coba cari dua karakter, kita coba cari waktu pas for kita mau baca. Biasanya waktu yang pas supaya nggak ada gangguan itu ya saat-saat kosong seperti mungkin subuh atau pas tengah malam jam 12 itu kan orang-orang kan so tidur tuh lah itu. Om cari satu tanpa yang memang kosong no. Jadi for orang sendiri dan mau baca dang. Nah itu kita jadi rasa lebih dalam dang. Dan jangan lupa orang sedia catatan waktu orang mau baca. Karena tidak semua orang itu ketika dia baca, dia bisa langsung masuk pada otak. Jadi dia harus tulis karakter ini siapa di cerita ini, terus siapa aja, ada siapa-siapa aja di pemeran di cerita perikop ini, terus apa situasi yang sedang terjadi saat itu, terus apa yang akan diselesaikan dari situasi itu. Seperti itu sih yang coba orang tulis, cari ayat-ayat pendukung lain membaca hubungan ayat ini yang dari ayat ini orang sekarang Roh Kudus tetap sekarang muncul banyak sekali ayat-ayat tentang dan tentunya thank you Kak. Kok Ian ada pertanyaan? Aduh Kak Ian dang. Jadi di perumpamaan ini, Kak Ian ada pertanyaan. Jadi di perumpamaan ini, apakah orang cara menabur itu tidak perlu orang plan baik-baik? Dan bagaimana orang mental kalau orang hasil dari ministry tidak sesuai? Apakah baik sedikit? Apakah orang boleh salahkan orang pediri karena hasil yang tidak maksimal? Atau seharusnya karena ini ayat? Orang diingatkan bahwa penyelamatan itu Roh Kudus bekerja, orang hanya penabur. Saat dijawab, bidang terakhir. Tadi kita udah bilang kayak, kalau dari kita ya, nanti orang diskusi lagi. Yang lain juga boleh bertambah. Kalau dari kita, dari ayat ini betul, orang petugas cuma tabur dimanapun itu, karena orang nggak akan tahu DP hasil akan ada berada di mana, mau tumbuh dari sebelah sini kah, mau tumbuh dari sebelah situ kah, itu biar Tuhan yang menumbuhkan sendiri melalui kuasanya. Tapi sebenarnya di sini juga mesti diingat kalau benih itu sendiri pun harus juga menerima tuntunan dari Tuhan, karena walaupun dia tuh benih nggak mau terima tuh Roh Kudus, nggak mau menerima firman Tuhan, atau misalnya betul benih nggak mau terima sinar matahari, dia nggak mau terima itu air segala macam di tanah, dia juga nggak bisa bertumbuh. Dan di sini kalau kita sih ya kuatkan mental sih, karena akan banyak kekecewaan. Tapi kita ada dapat ayat di mana kayak isinya orang yang menabur itu akan
Menangis apa toh? Tuh, bantu Bapak kita ada. Sukacita akan menuai dengan sorak-sorai. Iya, yang itu. Contoh lagu berarti Alpha Omega. Tuh gimana kan? Oke, mana kota itu? Lagu Penabur Benih. Yes, itu dia Gwen. Mazmur 126 ayat 5. Pakai lagu ya, kita kok pernah. Berbahagialah yang menabur dengan yang menabur dengan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Jadi, amin. Walaupun orang lihat, aduh, nggak mau berhasil, aduh, nggak guna kita dah setebar-tebar. Nggak ada yang mau dengar. Oh, nggak boleh begitu guys. Karena di satu sisi juga di sini kayak kelakuan kita, tingkah laku kita itu juga salah satu menjadi contoh untuk orang lain. Karena tanpa kita sadari kita hidup di dunia ini, kita menjadi panutan. Ya, bisa jadi contoh dari orang lain. Mungkin kayak contoh ya, kita tinggal di Misu. Banyak hal yang kita pelajari dari dia. Seperti begitu. Jadi karena kita tahu kita menjadi contoh tuh, kita bisa menjadi sebuah pengaruh untuk orang lain. Alangkah baiknya, bukan alangkah baiknya, harusnya kita menunjukkan suatu contoh yang baik juga, teladan seperti Yesus di dalam kehidupan, supaya orang lihat Kristus pacar sampai kehidupan. Any comment? Kita cuma ada tambahan tentang perumpamaan secara keseluruhan. Awalnya kita nggak mengerti sih perumpamaan ini, cuma karena mau dipaksa mesti kasih tanggapan, akhirnya kita berusaha mengerti. Nggak terpaksa, kecil. Tapi somehow, ternyata kalau orang baca di Yesaya 61 ayat 11, dia bilang begini. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa. Jadi, yang menumbuhkan kebenaran di situ Tuhan, Dang. Ada certain point, atau ada suatu saat-saat di mana orang petugas itu hanya cuman sampai di menabur. Sama dengan tadi kita ada berdiskusi dengan Papi, waktu orang bertelepon, Papi bilang, kenapa kok ada orang di sini, ada satu orang yang dia kalau dia kasih pekabaran tentang kesehatan, langsung dia bilang, kalau nyak vegetarian, nyak masuk surga, dan lain-lain sebagainya. Kok habis itu, orang diskusi itu cuma sampai di hal-hal yang kayak, sebenarnya, untuk membawakan pekabaran, ya orang harus bilang, seperti yang tertulis, tetapi, untuk mau menyadarkan orang nggak bisa paksakan. Orang nggak bisa paksakan orang pay conviction kepada orang lain. Kalau orang pay conviction adalah contohnya dalam kasus ini untuk health reform adalah hari ini, orang nggak bisa paksakan orang itu mau sadar itu pekabaran health reform yang orang bawa itu hari itu juga. Itu berarti orang satu langkah di depan dari Roh Kudus berarti. Karena kan Roh Kudus yang menyadarkan orang. Sedangkan di Alkitab bilang love suffers long and is kind. 1 Korintus 13 ayat 4. Berarti kalau orang punya kasih, orang akan tetap sabar, bahasa Indonesia bilang. Dan kalau orang sabar, orang akan menderita dalam waktu lama. Masalahnya, mungkin orang kadang waktu membawakan firman Tuhan mau sabar. Orang ingin supaya orang itu dapat apa yang orang mau di saat itu juga. Tetapi di satu sisi, orang melangkahi Roh Kudus. Kalau orang berpikir seperti itu. Jadi, kita setuju sekali kalau untuk menyiapkan tanah, dalam tanda kutip, itu satu hal yang perlu dalam menyampaikan kebenaran. Tapi ada poin-poin di mana orang cuma mau sampai batabur. Karena kalau di Yesaya bilang, Tuhan yang menumbuhkan. Tadi dia bilang di 1 Korintus berapa? Dia bilang, Apolos yang menabur, habis itu Tuhan yang menumbuhkan. Jadi ada poin-poin di mana orang mungkin lihat orang kerja ini, kayak bukan kita kerja ini rupa ndak ada hasil. Makanya kan di Christ Object Lesson kan orang baca toh.
The good seed may for a time lie unnoticed in cold, selfish, worldly heart, giving no evidence that it has taken root. Jadi kadang benih yang torang tabur itu dari torang pe pemikiran dang dapat lihat, rupanya ada respon ini orang dah ikut-ikut orang pe Bible study, tapi dia cuma begini-begini terus. Tetapi sebenarnya torang nggak bisa paksakan orang itu untuk mau terima tuh kebenaran waktu torang sampaikan di hari itu juga. Sampai contohnya baptisan, orang nggak bisa paksakan. Contohnya kalau ada orang mau dibaptis, dia harus dibaptis pada saat itu juga. Butuh Roh Kudus untuk menyadarkan dia ya. Dalam hal ini waktu itu kita PPAP waktu masuk Advent dapat paksa untuk, bukan paksa juga sih, tapi orang tuntut dang harus baptis cepat. Sedangkan waktu itu PPAP bilang, kita belum ada conviction untuk itu. Nanti datang satu kali waktu, orang nggak minta-minta, kita yang kasih serahkan diri, kita siap mau baptis. Jadi somehow, orang mesti lihat-lihat juga, kadang orang semua langkahi Roh Kudus pe kerja. Karena orang lihat mungkin, orang sudah terlalu lama menunggu, pun habis itu nggak ada hasil. Tapi, orang pe pelajaran bilang sekarang bahwa, basabar. Yakobus 5 ayat 7 dia bilang, basabar. Kisah 1 Korintus 13 ayat 4 bilang, bersabar, kasih itu sabar. Dan akhirnya di Yesaya 61 ayat 11, dia bilang, yang menumbuhkan itu bukan manusia. Jadi, seberapa bagus pun orang pe khotbah, seberapa bagus pun orang pe Bible study, itu cuma Tuhan yang bikin bertumbuh. Jadi, jangan sampai orang ambil kredit, dang. Apalagi pas orang pe grup, atau pas orang pe ministry, atau lain-lain di luar sana, yang bilang, kalau ada orang pe ministry ini, nggak mau ada pekabaran Tuhan di sana. Itu aja sih. Ada dua contoh tokoh besar di Alkitab yang menabur tapi nggak ada hasilnya. Yang pertama Nabi Nuh. Nuh 120 tahun khotbah, tapi cuma DP keluarga yang selamat. Terus yang kedua Yeremia. Yeremia 40 tahun jadi seorang nabi, seorang pendeta, tapi nggak ada satupun yang bertobat, bangsa-bangsa Israel waktu itu. Jadi kita mengebayangkan kadang situasinya kalau Yeremia itu kerja jadi pendeta sekarang. Itu pasti udah dipertanyakan sama conference, sama daerah. 40 tahun nggak ada yang tertegun, nggak ada yang jadi jemaat, nggak ada yang dibaptis, nggak ada cabang sekolah sahabat, nggak ada gereja. Jadi bayangkan dong. Jadi contoh-contoh pendahulu-pendahulu kayak gitu itunya. Tapi dia tetap terus bekerja. Jadi ya pelajaran malam ini menegur sih kita secara pribadi bahwa jangan ambil orang punya kerja, jangan ambil Roh Kudus punya kerja untuk mau obatkan atau mau ubah orang punya kehidupan. Orang cuma tabur aja tugasnya. Di pelajaran ini ada hal yang boleh ambil, yaitu kadang orang kayak malas sekali. Aduh, malas kita menabur. Mas, MC kayak sebar-sebarkan firman Tuhan. Apa kan dari ini kita dan kayak malas begitu. Padahal kata di sini pekerjaan bukan orang dah. Ini for orang lain. Orang lain. Jadi ya orang mengabarkan firman Tuhan for kebaikan orang lain. Benih itu tuh penabur setanam tuh benih, kong DP hasil kan bukan cuma for dia sendiri toh. DP hasil itu for orang lain mau makan dengan for penabur selanjut for benih yang akan ditanamkan lagi for selanjutnya. Saya 50 ayat 10. Coba Kak Til. Iya, yang ada bilang itu di Yesaya 55 ayat 10. Betul. Jadi, orang batabur benih, supaya benih itu bisa menghasilkan gandum, supaya gandum itu bisa dimakan oleh orang lain. Jadi, dengan kata lain, orang jangan pernah menyerah untuk melakukan sesuatu pada saat orang nggak bisa terima DP hasil di saat itu juga. Kadang memang orang cuma bertugas menabur. Untuk DP roti itu siapa mau makan, mungkin bukan orang. Tetapi yang pasti roti itu ada orang yang mau makan. Itu Jo, yang orang pikir. Karena somehow orang kan terlalu fokus di target apakah terlepas dari apapun target itu. Jadi kayak kalau itu nggak meet target, somehow orang reconcile, orang pediri dong. Apakah ini memang Tuhan nak kasih for orang di pekerjaan atau enggak? Tapi ya Abraham aja
diulang-ulang terus DP janji itu pada DP keturunan berikut sampai berikut. Dia mungkin tidak bisa rasa waktu itu tuh tanah Kanaan. Karena masih banyak orang-orang yang belum bertobat, tetapi janji itu tetap penuh. Jadi bukan berarti karena orang tidak terima DP hasil, habis itu orang ya sudah sampai sini. Karena kadang orang itu hanya sebagai penabur, tapi yang memakan DP roti itu yang jadi yang dari benih, yang dari gandum, orang lain malah. Ada kutip. Thank you, Katil. Ada kutipan dari Kak Sally. Komen dari CSA. Call to stand apart. Atau Kak Sally yang membaca? Iya, Sally. Sambil kasih jelas dan ada tambahan begitu. A philosophical theories or literary essay, however brilliant, cannot satisfy the heart. Jadi biarpun orang udah kayak orang-orang filosofikal ini dan memiliki pengetahuan yang tinggi, belum tentu dapat memuaskan hati. The assertion and invention of men are of no value. Let the word of God speak to the people. Biarlah firman Tuhan itu yang berbicara kepada orang-orang. Let those who have heard only tradition and human theories and maxim hear the voice of him whose word can renew the soul unto everlasting life. Jadi biarkan firman Tuhan itu berbicara kepada orang-orang dan biar mereka yang memiliki tradisi, teori, atau prinsip mereka sendiri itu mendengar suara Tuhan, suara firman Tuhan itu, yang kata-katanya itu dapat memperbaharui jiwa untuk menuju kehidupan abadi, everlasting life. Itu cuman addition, cuma memperkuat dia punya komentar. Ada yang mau komen? Guys, Lia punya pertanyaan. Oke, Kak Lia. Silakan. Sorry, Kak. Kok Jo duluan? Tidak apa-apa, Lia duluan, Jo. Aduh, Mas, saya sewaktu tolak begini. Tidak apa-apa, Kak duluan, Jo. Lia duluan, Jo. So sering kita kasih yang Lia. So sering. Oke, guys. Jadi di sini Lia ada pertanyaan. Teman-teman di luar sana yang so menginjil, yang so menabur benih lah ibaratnya. Sharing dong teman-teman itu menabur caranya seperti apa? Apakah seperti kebanyakan kita? Jadi ibaratnya ya menabur jauh begitu dong. Kasih tahu aja begitu dong. Share itu ini. Atau ada di satu posisi teman-teman follow up. Jadi orang tanya feedback-nya juga enggak begitu ke orang-orang yang orang kasih tahu. Nah, kalau teman-teman tanya atau kalau teman-teman follow up, sejauh mana dong teman-teman follow up-nya begitu? Ada yang menjawab? Ada yang menjawab? Kebetulan yang lihat ada datanya ini kita mau bilang dulu. Aduh, Kak. Kita mau bilang baru dapat jawabannya. Jadi sebelum kita mau jawab tuh lihat pertanyaan, orang kembali di Alkitab yang tadi Indah bahas. Ini kan orang bahas tentang benih yang akan ditabur. Orang mesti ingat, orang semua yang Kristen di sini, orang semua ini punya benih pada orang kantong masing-masing. Tapi benih itu akan tetap benih kalau orang tidak menabur itu benih. Orang punya knowledge akan kebenaran firman Tuhan, itu tidak akan menjadi benar kalau orang tidak share kepada orang. Itu ayatnya ada di Yohanes pasal 12. Di Yohanes 12 ayat 24. Kak Nail, suara masih kayak slow motion. Aku berkata Tes. Kak Nail. Tes. Slow motion.
Iya, Tes, masih slow masih. motion. DP tesnya ndak. Yohanes 12 ayat 24, siapa membacakan? Emang Inggris paling Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, Hai. orang mesti dia harus kalau dia tidak akan dia tidak akan menghasilkan buah. Nah, jadi tadi yang lihat datanya bagaimana dan cara supaya orang menabur ke orang, cara bagaimana? Dengan cara orang kasih bersaksi, ke orang itu sama seperti orang so menabur. Dan cara orang kalau orang tidak berani mau bicara dengan orang di orang di sini banyak sekali buku-buku rohani, banyak sekali buklet-buklet yang orang boleh kasih ke orang lain. Kasih jo itu ke orang. Atau orang cetak jo di kertas ayat-ayat firman Tuhan, orang kasih jo ke orang. Itu sama seperti orang so menabur. Nanti tahu dia bertumbuh atau enggak, orang yang tahu itu Roh Kudus bekerja. Roh Kudus yang akan menumbuhkan. Tapi kalau bagaimana orang mau follow up, itu tadi juga ayatnya sudah dibaca, umat Tuhan yang bekerja, Apolos yang menyiram. Menyiram itu sama seperti follow up, no? Sama halnya dengan follow up. Tapi tetap sekalipun orang mau follow up tuh orang itu, orang memboleh mau paksakan itu orang. Tetap Roh Kudus yang bekerja dang. Jadi salah satunya cara selain orang melakukan selain orang menabur, bekerja, itu orang tetap berdoa. Makanya Tuhan bilang apa? Ora et labora, berdoa dan bekerja. Itu sangat penting. Itu sih tambahannya. Sorry, kita ada satu terakhir. Kita notice kalau di bahasa Inggris ada satu kata yang dia ulang-ulang kayaknya. Karena kan orang kalau bicara, kalau bahas Alkitab kan ada tools yang namanya repetition kan. Kalau ngoni perhatikan di bahasa Inggris, di ayat 26-27 ada satu kata yang dia ulang situ 3 kali. Kata itu adalah should. If a man should scatter. Habis itu and should sleep by night. And should sprout and grow. Jadi mau dibilang di sini waktu dia bilang and he said the kingdom of God is as if a man should scatter seed. Benih itu harus ditabur. Ayat 26. Habis itu ayat 27. And should sleep by night and rise by day. Benih itu pasti akan bertumbuh seiring berjalannya waktu. Harus bertumbuh. Jadi benih itu harus ditabur. Benih itu harus bertumbuh. Habis itu and the seed should sprout and grow. Jadi sambil berjalannya waktu, benih itu akan terus bertumbuh, tetapi ada DP kontras in conjunction. Apa itu? Ada DP perlawanan dari ayat-ayat sebelumnya, waktu dia bilang, and he himself does not know. Jadi Tuhan Yesus mau katakan, ternyata hal kerajaan sorga itu seumpama, ada orang yang punya benih, dia harus tabur tuh benih, dan benih itu harus bertumbuh. Tetapi ini orang ini, dia kaget-kaget nggak sadar, so tinggi kotek Kang nih benih, Kang. Jadi somehow dia nggak notice itu benih pertumbuhan, Dang. Dengan kata lain, mau kasih tahu Pak orang bahwa orang harus notice itu pertumbuhan dari benih itu. Makna rohaninya apa? Waktu orang contohnya bikin hal-hal seperti ini yang membangun orang kerohanian, orang sama-sama mesti sadar orang ini ada di stage apa. Supaya orang nggak selalu makan contohnya makanan yang untuk baik terus, orang bisa makan makanan yang keras. Karena di sini Tuhan Yesus maksud adalah untuk setiap pertumbuhan, orang itu harus sadar. Apalagi kalau orang ada sebagai grup di sini, di meeting room ini, orang harus sadar masing-masing orang pertumbuhan. Dan orang harus notice itu. Karena kalau orang nggak notice itu, kasih yang orang teman-teman. Cuman mau dapat kasih suap-suap terus, padahal dia so boleh makan sendiri, padahal dia so boleh makan sendiri. Dan cuma karena orang nggak sadar, orang suap terus pada dia. Habis itu lebih jauh. Karena mungkin orang nggak sadar, orang kasih pembahasan yang ringan-ringan terus pada dia. Padahal dia sebenarnya lebih mature. Jadi Tuhan Yesus maksud,
orang itu mesti peka, boleh orang artikan secara umum, khususnya terhadap orang pertumbuhan, apalagi orang itu di dalam grup. Nah, pasti sekarang orang berapa pertemuan berjalan, kita rasa bukan kita rasa sih, kita yakin orang bisa lihat Tuhan tuntunan dang Bible meeting di Jumat malam ini, kalau setiap Jumat malam orang lebih bertumbuh dari hari ke hari. Orang boleh lihat sama-sama ke belakang. Boleh kita? Boleh. Pas Kak Til bilang tadi saat orang mau bagikan kan tuh benih itu jangan selalu kasih, karena bikin dia sama dengan bayi susu formula. Dia sebenarnya boleh dapat makanan keras. Tapi pas kita notice dan dapat ingat ada ayat yang tulis kalau orang jadilah sama seperti bayi yang minum air susu supaya orang bertumbuh. Dia ada di 1 Petrus 2:10 itu. 1 Petrus 2. Iya, 1 Petrus 2 ayat 2. 1 Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi, saat orang jadi sama seperti bayi yang minum air susu itu, orang kan bertumbuh kan dari bayi. Apakah orang itu habis itu langsung makan yang berat, atau sama dengan ini ayat yang selalu minum air susu, memang sama seperti bayi agar orang bertumbuh? Itu sih nggak bingung, sorry Kak. Boleh kasih tanggapan. Jadi kalau baca dari head 1, sama kita juga somehow notice gitu. Jadi kalau baca dari ayat 1 dia bilang, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Kalau di bahasa Indonesia dia bilang, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Tetapi kalau bahasa Inggris, untuk jadi dia pakai kata lain. As newborn babes, desire the pure milk of the word. Jadi seakan-akan ngana buang ngana masa lalu yang jahat, desire the pure milk, ajaran yang murni dari Alkitab itu sendiri. Jadi somehow orang datang dari dunia. Semua orang sini datang dari dunia. Orang punya masa lalu lah. Orang datang dari dunia. Orang diminta untuk singkirkan itu. Di sini dia bilang desire the pure milk. Orang nggak mungkin kan, contohnya datang dari dunia kok habis itu langsung makan makanan keras. Itu sangat-sangat nggak mungkin. Yang pertama orang mesti desire itu adalah milk dulu, memang betul. Nah, tetapi setelah orang desire pure milk, kalau orang mau lanjut bahas ini DP perumpamaan ayat sampai di bawah, dia bilang seperti ini. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Jadi seakan-akan bayi itu selalu menginginkan air susu yang murni dan rohani. Sekarang pertanyaan, untuk seorang manusia, apakah dia akan jadi bayi terus? Nggak mungkin kan? Tetapi untuk masa dia ada di bayi, ayat ini bilang, orang itu harus suka terus tuh air susu. Jadi selama dia ada di posisi bayi, susu terus yang dia minta. Tetapi somehow, ada poin di mana orang akan move setelah itu. Tetapi untuk orang, kalau contohnya masih bayi, orang harus desire terus itu air susu itu ajaran-ajaran yang baru. Karena kan ajaran-ajaran yang lama orang sudah tinggalkan. Otomatis orang sudah ada air hidup kan. Makanya orang minum susu. Tapi itu untuk masih bayi. Tetapi di ayat ini tidak bilang kalau sudah dewasa. Tetapi kan orang sama sekali bisa pakai orang kesimpulan kan. Manusia kan tidak selamanya bayi terus toh. Tetapi waktu bayi, orang harus minum air susu, betul. Lebih bingung mungkin atau bagaimana? Jadi kalau ini kan sudah dapat sih. Cuman pas di posisi mana ya orang tahu dia itu boleh mau kasih bukan makanan bayi. Kan di sini cuma dicatatkan ya
seperti bayi kan, dia harus ini. Pas saat posisi mana atau saat bagaimana orang notice dia ini sebenarnya nyandak perlu formula bayi. So di tahap selanjutnya kan supaya orang nyandak salah tuh mau kasih makanan ke orang. Kaget orang so kasih makanan bayi terus orang yang tahu dia so bertumbuh. Kalau orang notice dia ada di posisi mana atau maksudnya saat dia orang boleh mau kasih asupan for makanan orang yang bukan bayi dan so mungkin so dewasa atau remaja supaya orang nyandak salah kasih formula pada dia. Dari teman-teman mungkin ada yang tahu kira-kira di saat seperti apa orang so harus kasih makanan yang selain susu ke orang itu? Silakan. Ya, ada yang mau jawab? Mungkin ada referensi dari teman-teman? Iya. Silakan, please. Iya. Mungkin yang pernah Itu baca APK ada bukunya pertanyaan, atau Sir? dalam kutipan Alkitab. Oh, ada pertanyaan ya ini. Oke, berarti ada 2 pertanyaan berarti ya dengan yang ini. Iya, dari APK. Gimana kalau seseorang DP benih ditabur oleh beberapa orang, bagaimana dia cara bertumbuh dengan adanya atau jika ada pertentangan antara penaburnya? Jadi di sini DP penabur ada lebih dari 1 ya. Pertanyaan terus ada jadi pertentangan. Mungkin ada lagi. Ya, sekalian 2 pertanyaan yang boleh jawab. Ada 2 pertanyaan. Tunggu, yang APKP pertanyaan ini begini kah? Kayak ada beberapa orang menabur benih. Iya. Orangnya berbeda. Orangnya berbeda, ada lebih dari 1, makanya terjadi pertentangan, kan? Saat menabur benih. Atau apakah orang yang menabur itu? Bagaimana dia Bagaimana cara bertumbuh? Kalau yang ini jadi case ya. Ini. Oh, oke. Mungkin Kak Michelle mau jawab? Oh, bukan. Kita bukan mau jawab. Maksudnya mau tanya kalau memperjelas dia pertanyaan. Apakah dia maksud 2 orang yang berbeda ini dengan ajaran yang berbeda, yang bertentangan, atau bagaimana? Iya. Jika ada pertentangan antara penaburnya. Berarti kalau ada satu penabur kasih ajaran A, satu penabur ajaran B, bagaimana supaya orang ini boleh bertumbuh? Begitu ya pertanyaannya? Benar. Benihnya yang dipertentangkan atau ladangnya yang dipertentangkan oleh penabur. Itu kan jadi tanda. Ini case-nya seperti Petrus dan Paulus waktu mereka debat tentang sunat itu ya? Berarti tentang benih ya? DP konteks. Iya. Tetap kita kembali ke konteks ya. Kita nggak tahu bertumbuhnya itu bagaimana. Selama itu benih yang kita tabur itu adalah firman Tuhan, mau berapa banyak benih yang tertabur, nanti Roh Kudus yang akan bekerja. Dia yang tentukan mana yang akan bertumbuh. Dia yang akan menyirami, dia yang akan merawat dari bibit itu. Jadi kita tidak akan tahu di mana pertumbuhan dari bibit itu. Itu sih. Karena Roh Kudus yang memilah-milah mana yang baik dan mana yang enggak. Mungkin kalau boleh kasih 1 ayat, ada di 1 Tesalonika 5 ayat 12. Oh iya, di situ. Sorry, 21. Prove all things. The Bible. Yep. Tesalonika berapa, Kak? 5 ayat 21. Somehow orang bisa bilang, contohnya sama dengan orang Bitulan bilang tadi, ini dari Alkitab, ini dari Alkitab, ini dari Alkitab. Sama orang bilang, bisa bilang itu dari Alkitab. Sama orang bisa bilang, oh ini dari Roh Kudus. Tapi prove all things, itu yang pertama. Yang kedua adalah Yohanes 7 ayat 17.
If any man wants to do his will, he shall know of the doctrine whether I speak because of me or not. Jadi Tuhan Yesus bilang, kalau ada orang yang mau tahu bagaimana untuk melakukan dia punya kehendak, he shall know of the doctrine. Dia harus bandingkan hal yang dia tak pikir itu dengan doktrinnya apa. Dia harus bandingkan hal yang dia tak pikir itu dengan ada tertulisnya seperti apa. Dan kalau ada yang beda dari antara hal itu, ya orang orang so apply ajaran pertama, prove all things. Habis itu kedua, kalau orang so tahu ada yang berbeda, ya orang so boleh eliminasi apa yang salah sebenarnya. Jadi kalau kita DP secara sederhana, prove all things, and yang kedua, Yohanes 7:17. If any man wants to do his will, he shall know of the doctrine. Bandingkan itu dengan Alkitab. Atau dengan doktrin yang menurut orang bisa yakini itu. Anyway, Sharon, pertanyaan masih menganggur. Kita masih berpikir. Apa tadi pertanyaan? Orang mau tahu dari mana itu benih itu sampai di mana, Supaya boleh orang kasih susu lagi. Anyway, kalau mau jawab malam ini boleh sambil orang pikir. Ya, sebenarnya dia koneksi kita pertanyaan dengan yang di ayat 29. Ini bukan jawaban, cuman jadi itu sih kita landasan kenapa sampai bertanya begini. Dia di ayat 29 di Markus 4. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit. Dia kan kalau sudah cukup masak, kalau orang bahas dari itu konteks tadi, otomatis dia sudah dewasa tuh. Cuman orang yang tahu DP cara mau lihat dan itu so masak, so dewasa bagaimana? Itu tapi maksud. Sebenarnya DP ayat itu sorry ya. Oh ya, lanjut terus itu. Nyana sudah lanjut. Oh, oke. Kita tetap pikir kan kalau bayi kan memang mesti dikasih makan, memang dia nggak bisa makan sendiri. Cuman kalau dia so dewasa dia akan makan sendiri. Jadi kalau dia so lewat dari tahap itu, berupa anak-anak kan dorong so bisa makan sendiri. Jadi nggak perlu lagi dikasih makan. Karena kurang lebih dorong so sama orang. Cari makan sendiri ya. Itu memang pure so Roh Kudus. Sedangkan masih bayi pun yang kasih makan itu basically Roh Kudus dang. Cuman orang sebagai manusia orang tahu orang kasih dalam bentuk lebih ringan, lebih soft, lebih halus. Cuman as time goes by, orang bisa lihat bahwa ini anak so boleh cari makan sendiri dan yang dia dapatkan itu so betul. Yang makanan yang dia dapatkan itu so bisa memenuhi DP kebutuhan gizi dang contohnya. Orang bisa lihat jadi pas dia besar kita rasa bukan orang tugas lagi kalau dia sudah dewasa orang mau cari tahu dia itu sudah di tahap mana. Kalau dia masih di tahap bayi orang pasti akan kelihatan kalau for kita itu akan jelas dan di saat itu orang memberikan makanan yang baik dan cuman orang juga mesti hati-hati bahwa sebenarnya pemberi makanan bukan orang sebenarnya. Orang cuma instrumen untuk memberi makan. Orang cuma sendok. Yang kasih tuh makanan itu yang menggunakan tuh sendok Tuhan. Jadi jangan sampai orang seakan-akan orang memainkan Tuhan dan orang lah itu pemberi makan. Orang instrumen yang digunakan oleh Tuhan. Mungkin itu kita bisa tambahkan. Nah, kita setuju dengan pendapat tadi, tetapi kita ada perspektif lain, Dang. Kayak kalau di sini dia bilang kan ada yang penabur, ada yang penuai. Orang menaburkan, orang cuma sekedar bertabur, tapi untuk mau lihat dia itu so siap dituai atau so siap melangkah ke tahap selanjutnya atau belum, itu so kurang penuai pemata kan yang lihat kan. Jadi somehow memang sama dengan tadi, untuk sampai di satu tahap tertentu mungkin itu so bukan dari orang kapasitas. Itu memang cuma Tuhan yang tahu. Tetapi sama seperti juga analogi tentang anak kecil, ya kalau dia so besar, orang nggak akan mungkin tetap minta makan, kan nggak mungkin toh. Apalagi sekarang orang sama-sama so bisa aplikasikan itu sendiri. Jadi somehow terasa so lengkap tadi yang tambahkan. Oke, terima kasih Kak Yan. Terima kasih Kak Til. Kita mau ada lagi mungkin pertanyaan? Kita mau explore Andrew pertanyaan, APKP pertanyaan. Jadi kita relate sekali dengan pertanyaan itu karena dulu kita
di posisi yang sama, di mana ada beberapa ajaran yang masuk, yang membuat justru itu tanah jadi bingung. Jadi bingung, ini yang mana yang betul. Nah, kalau dari kita punya itu, pertama kan itu benih. Kalau terang belajar tentang perumpamaan tentang yang gandum dan lalang, itu kan waktu pagi-paginya si penabur gandum tabur. Tapi di malam hari ada setan nabur benih lalang itu. Nah, yang membuat bikin beda itu benih itu, yang membedakan itu benih, salah satunya waktu. Jadi waktu yang akan membedakan sendiri apakah dia gandum atau dia lalang. Jadi apakah itu ajaran benar atau ajaran yang enggak betul. Kita berdasarkan kita punya itu tadi, kita punya pengalaman, kita lihat mana penabur itu membebaskan orangnya untuk mengeksplorasi nggak sendiri, untuk tadi prove all things yang seperti Kadir bilang sebelumnya. Jadi ada beberapa penabur yang sifatnya bukan coaching tapi kayak mendikte. Nah, itu kita orang mesti hati-hati. Tapi kalau ada orang yang mau mengajar, coba Anda pelajari lebih dalam lagi sendiri, itu kita akan jadi lebih explore. Bisa jadi lebih explore, ada pandangan-pandangan. Begitu, based on Bible sih. Maksudnya balik lagi ke Alkitab. Kita kan bisa buktikan semua, apakah yang dia bilang, si penabur itu bilang benihnya baik atau benihnya yang tidak baik. Sudah. Oke, terima kasih David. Oke, terima kasih semua yang sudah berpartisipasi dalam memberikan tanggapan, pertanyaan. Sekarang kita serahkan kepada pembicara untuk memberikan kesimpulan. Kita cuma mau kasih beberapa 4 kutipan dari buku Object Lesson sih sebenarnya di penama kalau di bahasa Indonesia, Membina Kehidupan Abadi. Jadi yang pertama, kan tadi orang so belajar, orang juga mesti suci toh. Ketika orang so berbuah, orang pastinya suci dong. Ketika orang so sama dengan Tuhan, orang so suci di situ dong. Dan ternyata di buku ini bilang kalau penyucian itu adalah pekerjaan seumur hidup, bukan cuma 1 kali saja awal-awal, habis itu sudah tidak lagi. Tapi itu adalah pekerjaan seumur hidup. Manakala kesempatan-kesempatan kita bertambah banyak, pengalaman kita semakin luas, dan pengetahuan kita bertambah, kita akan menjadi kuat untuk memikul tanggung jawab dan kedewasaan kita akan sebanding dengan kesempatan-kesempatan kita. Terus, Tuhan berusaha menumbuhkan dirinya di dalam hati manusia, dan dilakukannya ini melalui orang yang percaya kepadanya. Tujuan kehidupan umat Allah adalah supaya berbuah, menumbuhkan tabiat Kristus dalam diri umat. Percaya ialah agar dapat pula dipertumbuhkan dalam diri orang. Jadi kita kan jadi penabur, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Kita harus menjadi sebuah teladan kepada orang, bukan sih teladan kayak, karena kita itu dalam kehidupan manusia ini, kadang kita menjadi orang yang menjadi contoh kepada orang lain, harusnya kita mencontohkan sesuatu hal yang baik dan kepada orang-orang. Dan yang habis itu tidak akan ada pertumbuhan atau menghasilkan buah dalam kehidupan yang berpusat pada diri sendiri. Jika engkau telah menerima dirimu sendiri, jika engkau telah menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi, engkau harus melupakan dirimu sendiri dan berusaha untuk menolong orang lain. Jadi di pekerjaan ini kita orang boleh selfish, sejauh-jauh akan tuh selfish, karena di buah rokat udah bilang apa toh? Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Terus abis itu yang terakhir adalah kesempatan yang istimewa bagi setiap umat Allah, bukan saja untuk menunggu, tetapi untuk melekaskan kedatangan Tuhan kita. Kita semua adalah orang yang mengaku sebagai pengikutnya, yang mengeluarkan buah kepada kemuliaannya. Betapa cepatnya seluruh dunia akan ditaburi dengan benih Injil. Dengan segera penuaian besar yang terakhir sudah sedia, dan Tuhan akan datang untuk mengumpulkan gandum yang berharga itu. Jadi di saat-saat begini,
Jangan berhenti guys. Tetap taburkan tuh benih. Jangan bosan. Orang taburkan sampai dia akan Tuhan akan buat dia bertumbuh sampai ketika kita menaburkan dengan di saat kita menaburkan di situ juga orang bisa secara tidak sadar orang juga bisa menumbuh misalnya bagaimana ya kayak membuat orang pediri sendiri juga belajar dan jadi orang juga ikut bertumbuh ketika orang membantu mengabarkan firman Tuhan dan itu sih dari kita. Thank you guys. Oke, terima kasih I. Jadi ini panggilan ya buat kita. Marilah kita menjadi seorang penabur pekerja Tuhan dalam menabur Injil firman Tuhan bagi sesama kita, orang-orang yang membutuhkan kita, dan biarkan Roh Kudus itu bekerja ketika kita sudah menabur. Oke, terima kasih. Sebelum kita doa tutup, mungkin ada kesaksian atau usulan doa yang perlu didoakan. Silakan. Dan doa tutup akan dibawakan oleh Kak Nail. Oke, yang punya kesaksian atau usulan doa dipersilakan. Tolong doakan supaya kita tetap terus bekerja, biarpun kita nggak melihat dia punya hasil. Masih ada lagi? Mungkin Kak Eva, ada usulan doa. Kak Lia, Kak Shirley, Kak J, Kak APK, Erli, Kak Gary, yang punya usulan doa. Atau Isabella dan mamanya mungkin ada usulan doa. Boleh ketik sih guys kalau saya malu. Iya, kalau malu boleh ketik. It's okay. Feel free guys. Usulan doa. Saya berikan waktu 2 menit. Oke, mungkin pekerjaan masing-masing ya. Mohon doa dan kesehatan, orang tua juga. Kak Econ mungkin, David. Puji Tuhan. Teman-teman, tolong doakan agar orang lebih giat bersaksi. Terus ada beberapa sih yang chat di DM mau tanya-tanya tentang kitab Daniel. Semoga ya doakan aja. Siap. Oke. Thank you Pak Lia. Oke, apakah masih ada? Mungkin juga pandemi ya, karena ini kan masih ada pengaruh pandemi meskipun sudah mulai new normal, tapi masih dampak pandemi masih ada. Jadi tolong doakan biar kita tetap sehat, tetap diberkati meskipun dalam masa pandemi. Dan juga perawat-perawat yang sedang bekerja di luar sana untuk membantu melawan pandemi COVID-19 ini, merawat pasien-pasien yang terkena COVID-19 juga. Oke, kalau sudah tidak ada, masih ada Kak Econ, tolong doakan keadaan dunia semakin mencekam. Supaya kita bukannya menjadi takut kepada dunia,
tapi lebih bergantung dan berharap kepada Tuhan. Amin. Oke. Doa akan dipimpin oleh Kak Nael. Oke, baik. Silakan Kak Nael. Mari kita tutup mata semua, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami ada dalam kerajaan surga Tuhan, mengucap syukur atas berkat-Mu, mengucap syukur atas tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga kami semua pada malam hari ini telah Bible study bersama Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan mau sama-sama dengan kami, mau membimbing kami, menuntun kami, agar supaya benih yang telah tertabur dalam tanah hati kami Tuhan ini dapat bertumbuh dan bertumbuh semakin besar dan menghasilkan buah pada musimnya Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap benih yang telah kami terima daripada Engkau Tuhan dapat kami taburkan kepada banyak orang Tuhan. Dan kiranya semua orang yang menerima benih-benih ini Tuhan juga Engkau bantu agar supaya Engkau menyirami benih ini dan Engkau yang merawat benih ini agar supaya dapat bertumbuh pula Tuhan. Tuhan pada kesempatan ini kami akan berdoa bersatu hati Tuhan. Kiranya Engkau mau menuntun kami agar supaya dalam setiap pergerakan, dalam persatuan kami Tuhan, anak-anak-Mu, untuk menjangkau banyak orang Tuhan, kami tetap selalu berdoa dan bekerja di dalam Engkau Tuhan. Ajarilah kami anak-anak-Mu agar supaya tetap menjadi orang-orang yang setia dan penuh dengan kerendahan hati Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan kepada sesama kami juga. Tuhan kami juga mau berdoa untuk negara kami dan bahkan bumi ini Tuhan, yang pada saat ini sedang mengalami masalah yang begitu mencengkam Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa tanda-tanda ini menyatakan bahwa tanda kedatangan-Mu sudah sangat dekat Tuhan. Bantulah kami Tuhan untuk kami diingatkan senantiasa untuk membagikan ini kepada banyak orang agar supaya ketika Engkau datang Tuhan kami telah siap Tuhan. Dan Tuhan kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap kesehatan kami semua yang ada di tempat ini, untuk kesehatan dari orang tua kami Tuhan, yang mungkin di tempat yang jauh Tuhan dari kami, Engkau yang tetap membimbing, menuntun mereka, memberikan kesehatan, dan umur panjang ada dalam tangan mereka Tuhan. Biarlah Engkau bersama-sama dengan mereka memberikan kesehatan, sehingga ketika kami bertemu kembali dengan mereka Tuhan, bersama-sama kami tetap melayani Engkau Tuhan sekeluarga. Tuhan kami juga mau berdoa untuk para perawat-perawat Tuhan dan para relawan-relawan yang membantu dalam penanganan COVID-19 ini Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang bekerja sama dengan orang-orang ini Tuhan, yang mau membantu, mau melayani sesama Tuhan dalam penyakit-penyakit yang sedang kami hadapi saat ini Tuhan. Tuhan kami tahu pandemik ini sangat sulit untuk kami hadapi, tetapi bagimu tiada sesuatu hal yang mustahil Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu, sebab perlindungan-Mu Tuhan ajaib, kekal, dan amin Tuhan. Kami serahkan Tuhan, biarlah dalam seharian kami, dalam pekerjaan kami, baik kami WFH atau WFO Tuhan, biarlah Tuhan yang tetap menaungi kami, agar supaya kesehatan dan antibodi yang kami dapat, bahkan vitamin ataupun makanan-makanan yang telah kami makan, kami santap setiap hari Tuhan, itu semua memberikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh jasmani kami Tuhan. Dan jauhkanlah kami dari segala penyakit Tuhan, dan ingatkanlah kami senantiasa Tuhan, untuk tetap menjadi orang yang mau membagikan berkat kepada orang lain Tuhan, ketika kami mendapatkan berkat kesehatan itu juga yang berasal dari Engkau. Tuhan, tidak lupa juga kami akan berdoa untuk rencana dari tim EYC Tuhan, dan kami akan melakukan KKR pada minggu depan. Biarlah naungan-Mu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang membantu kami Tuhan, membimbing kami, menuntun kami dalam setiap pergerakan ini yang akan terjadi Tuhan, dari sound system Tuhan, dari pembicara, dari orang-orang yang hadir, dan bahkan seluruh tim yang ada Tuhan. Biarlah Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan, dan buatlah agar supaya kami lebih rendah hati dalam melayani orang-orang ini Tuhan, sehingga orang-orang yang nantinya akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, mereka akan dimenangkan bukan oleh karena pekerjaan yang kami lakukan, oleh karena Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam tim kami Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk sahabat kami, Lia Tuhan. Kiranya Engkau memberikan Roh Kudus kepada sahabat kami ini Tuhan, dalam memberitakan Injil Tuhan. Engkau sangat mengetahui bahwa Lia memiliki kerinduan dalam memberitakan firman-Mu kepada banyak orang Tuhan. Ajarilah dia Tuhan, sama seperti Engkau mengajarkan kepada Musa Tuhan, memiliki bibir yang tidak mampu menjadi mampu untuk mengatakan kata-kata firman-Mu kepada orang-orang Tuhan. Bantulah dia Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang saja yang bekerja Tuhan, dan bukan hatinya, dan bukan perkataannya, dan bukan perbuatan tangannya Tuhan, melainkan
roh-Mu yang keluar dari dalam dirinya ya Tuhan untuk menceritakannya kepada orang-orang Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saat ini di mana kami semua Tuhan, anak-anak-Mu tetap belajar bersama Tuhan. Ajarilah kami untuk kami tetap menjaga kesatuan hati kami, tetap menjaga kesetiaan hati kami Tuhan kepada Engkau Tuhan. Biarlah tali persatuan dari kami semua Tuhan sekeluarga yang joy pada Bible Study malam hari ini Tuhan, tetap Engkau pererat Tuhan. Tetap Engkau persatukan kami sampai Engkau datang yang kedua kali, kami telah siap Tuhan. Bantulah kami dan kiranya Tuhan dalam keseharian kami senantiasa mau belajar dan merenungkan firman-Mu itu siang dan malam Tuhan. Terima kasih atas hari Sabat-Mu ini Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami sepanjang peristirahatan kami nanti malam, dan bangunkanlah kami besok lagi karena kami akan siap untuk melayani Engkau pada hari Sabat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih semua. Mungkin ada pengumuman? Kak Til, Kak Michelle. Hari Minggu join lagi seperti biasa Bible Meeting jam 5 dan setiap hari Senin sampai Jumat jam 12 siang kami selalu ada Bible Meeting yang membahas tentang Daniel dan Wahyu. Ditunggu kehadirannya. Nanti kalau ada nomor ID bisa langsung chat dari Instagram God's Word Ministry. Oke, seperti biasanya at the end of the Bible study session kita ada sesi foto. Yang lain udah live meeting ya? Iya, enggak apa-apa. Siapa? Yang lain live meeting. Oh, oke. Oke, guys, kamera on everybody. Bapak Mark Rudy. Oke. Sudah siap? Bapak Mark Rudy, mungkin lagi mengurus si bayi kecil. Senyum, everybody. Bentar. 1, 2, 3. Ulang-ulang kali ya, kayaknya tak goyang. 1. Ready? 1, 2, 3. Bentar. Oke, aman guys. Oke, terima kasih semua. Thank you semua. Oke, terima kasih semua. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Terima kasih semua. Terima kasih Kak. Bye. Datang ulang ya Kak minggu depan. Bella, thank you. Tante Herlina, thank you. Kecil. Guys, pamit dulu nih. Bye. Bye. Bye Mark. Bye Mark. Bye. Okay. Bye. Thank you. Finally. David Fung kote left. Ya, Jave boleh memimpin kesaksian. Oke.